Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Kali ini kita akan membahas mengapa para sahabat Rasulullah gemar berwakaf, gemar bersedekah. Malah ada sebuah hadis yang menceritakan ada seorang sahabat yang selalu memulai harinya dengan bersedekah. Walaupun sedekahnya dengan yang ringan-ringan. Sedekah roti, sedekah buah, dan sedekah lainnya yang ringan dan mudah. Uniknya para sahabat ini tidak hanya gemar bersedekah, namun mereka juga berlomba-lomba dalam sedekahnya. Hadis riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahwa Umar pernah berupaya untuk mengungguli sedekahnya Abu Bakar. Jadi suatu hari Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Kebetulan waktu itu Umar baru saja mendapatkan proyek yang besar, sehingga ia yakin betul kali ini bisa mengungguli sedekahnya Abu Bakar sih. Maka ia datang kepada Rasulullah membawa setengah harta. Dia bertanya, "Ma'abqaita li ahli? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga?" Umar menjawab, "Mislahu ya Rasulullah, sama persis seperti yang saya berikan kepadamu, hai Rasulullah." Tak lama kemudian Abu Bakar datang membawa sedekah. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar seperti halnya tanya kepada Umar, "Ma'abqaita li ahli? Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga?" Abu Bakar menjawab, "Abqaitu lahum Allah wa Rasulah." Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka saat itu juga Umar bin Khattab mengakui keunggulan Abu Bakar. La usabikuka ila syai' abadan. Saya tidak akan bisa mengunggulimu dalam apapun, wahai Abu Bakar. Sahabat wakaf, mengapa para sahabat Rasulullah gemar dan bahkan berlomba-lomba dalam bersedekah? Kali ini kita akan membahas antara 5 alasan di antara alasan-alasan yang ada. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti keimanan seseorang, bukti ketaatan, bukti kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasul. Sedekah membedakan antara mukmin dan munafik. Dengan sedekahlah kita tahu bahwa orang tersebut benar-benar beriman. Alasan yang kedua, sedekah menambah harta. Alih-alih mengurangi harta, sebaliknya sedekah menambah dan melipat gandakan harta. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi bisa dibayangkan yang mengganti adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita bisa melihat apa sih balasannya kita berinfak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah menjelaskan balasannya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebutir biji yang tumbuh darinya 7 batang. Itu sumbulatin mi'ata habbah. Setiap batangnya terdiri dari 100 butir biji. Artinya sahabat wakaf, satu kebaikan Allah balas dengan 700 kebaikan. Dan ini pun boleh jadi bisa lebih dari 700. Karena Allah di akhir ayat mengatakan, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan bagi orang yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas rezekinya dan Maha mengetahui. Alasan yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Was-shadaqatu tutfi'u al-khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah menghapus dosa seperti halnya air memadamkan api. Jadi sedekah itu, sahabat wakaf, bisa menghapus dosa. Apabila para sahabat Rasulullah yang tinggal di era terbaik, yang tinggal di periode terbaik, berlomba-lomba untuk bersedekah karena tahu sedekah dapat menghapus dosa. Apalagi kita yang tinggal di era di mana akses terhadap maksiat begitu terbuka dan begitu mudahnya.
maka kita berkewajiban untuk lebih semangat, untuk lebih banyak bersedekah. Alasan yang keempat, sahabat wakaf, adalah hadis yang mengatakan kullim ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsal bainan nas. Jadi sahabat wakaf, kelak di hari kiamat kita akan ada dalam naungan sedekah kita. Jadi bisa dibayangkan, apabila kita tidak pernah bersedekah, kita tidak akan memiliki naungan yang melindungi kita dari terik mataharinya hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda bahwasanya hanya ada 7 kelompok yang kelak mendapat naungan Allah. Nah, di antara 7 kelompok itu adalah orang yang bersedekah. Inilah yang mendorong para sahabat berlomba-lomba untuk bersedekah. 4 keutamaan sedekah tadi, sahabat wakaf, juga ada pada wakaf, karena wakaf merupakan salah satu jenis sedekah. Namun ada keutamaan wakaf yang tidak ada pada sedekah yang lain. Nah, keutamaan ini adalah alasan yang kelima mengapa para sahabat Rasulullah berlomba-lomba untuk berwakaf. Hingga Jabir bin Abdullah meriwayatkan, lam yakun ahad min ashabin nabi yumakbirah illa waqafa. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf. Abu Bakar berwakaf, Umar bin Khattab mewakafkan rumah dan kebun Khaybar yang masyhur. Utsman bin Affan mewakafkan sumur rumah dan membebaskan semua rumah dan tanah kebun yang ada di sekeliling Masjid Nabawi ketika ada perluasan masjid. Ali bin Abi Thalib mewakafkan kebun yang ada di dalamnya mata air. Zubair bin Awam, Zaid bin Sabit mewakafkan rumahnya. Para sahabiat, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah Sofiyah juga berwakaf. Apa alasan kelima ini? Yaitu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, jamata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min salis. Jadi jika ibnu Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara. Sedaqatin jariyatin, di antaranya adalah sedekah jariyah atau wakaf. Maka 5 alasan tersebut para sahabat wakaf adalah di antara alasan-alasan mengapa para sahabat Rasulullah berlomba-lomba untuk berwakaf. Semoga 5 alasan ini dapat meyakinkan para sahabat wakaf untuk mulai gemar berwakaf. Saya Yuli Yasin, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, mengucapkan selamat meneladani sahabat dan sahabiat dengan berwakaf. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.